Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiryono. Nomor induk mahasiswa 0497501125. Hari ini saya akan membuat video praktikum tugas 2 struktur data. Oke. Di sini saya akan menjelaskan dari soal 2 ya. Tugas 2 struktur data terdiri dari 2 soal. Ini kita bacakan ya soalnya. Tugas 2 struktur data. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 yang diberikan. Saya akan menggunakan program aplikasi NetBeans yang sudah ada di komputer saya. Oke, untuk soalnya, soal nomor 1, buatlah coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil dari data berikut. Nah, ini sebelumnya belum ada datanya ya, kita buat sendiri bebas angkanya. Saya buat di sini 45, 21, 27, 14, 85, 62. Urutkan dengan menggunakan algoritma Merge-Sort. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut saya ya, menurut Anda, menurut saya di sini ya. Di sini implementasi Merge-Sort untuk pengurutan menurun, descending order. Berikut implementasi Merge-Sort untuk mengurutkan data 45, 21, 27, 14, 85, 62 dari terbesar ke terkecil. Nah, di sini sudah saya screenshot ya untuk code Java Merge-Sort yang descending. Nanti akan saya jelaskan di aplikasinya. Ini screenshotnya. Nah, ini untuk outputnya, data yang sebelumnya acak ini diurutkan ya, descending. Oke, yang selanjutnya nih analisa kinerja algoritma Merge-Sort. Merge-Sort memiliki karakteristik kinerja sebagai berikut: dari kompleksitas waktunya, base case, O, N log N, average case, O, N log N, worst case-nya, O, N log N. Penjelasannya, divide array dibagi menjadi 2 bagian secara rekursif. Log N langkah, conquer nih penggabungan, merge membutuhkan O, N per level, total N kali log N sama dengan O, N log N. Kompleksitas ruangnya O, N karena memerlukan array tambahan untuk penggabungan. Kelebihan dari Merge-Sort ini stabil, elemen dengan nilai sama tetap pada urutan awal, cocok untuk data besar karena kompleksitas waktu yang konsisten, dapat digunakan untuk struktur data linked list, tidak memerlukan akses acak. Kekurangan dari Merge-Sort ini memerlukan memori tambahan atau tidak in place, lebih lambat untuk data kecil dibandingkan algoritma O, N kuadrat seperti insertion sort. Kinerja pada data yang diberikan yaitu langkah-langkah Merge-Sort pada soal yaitu 45, 21, 27, 14, 85, 62, divide 45, 21, 27, angka terbesar 45 dari 21, 27, nah, kita urutkan 21, 27. Nah, ini divide 14, 85, 62, angka terkecilnya 14, 85, 62, 85 terbesar 62. Terus merge descending 45 plus 27, 21, 45, 27, 21, 85 plus 62, 85, 62, 85, 62 plus 45, 27, 21, 14. Didapatkan hasil 85, 62, 45, 27, 21, 14. Kesimpulannya, Merge-Sort efisien untuk pengurutan data besar dengan kompleksitas waktu O, N log N. Modifikasi untuk descending order hanya membutuhkan perubahan pada operator perbandingan. Kinerjanya stabil dan konsisten, tetapi membutuhkan memori tambahan. Lalu lebih baik digunakan ketika stabilitas dan kecepatan penting, terutama untuk data yang tidak memiliki range terbatas, tidak seperti counting sort. Alternatif, jika ingin lebih cepat untuk data kecil, gunakan quicksort tapi tidak stabil. Jika berupa integer dengan range kecil, counting sort bisa lebih cepat. Itu yang untuk nomor 1.
Untuk nomor 2, buatlah coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil dari data berikut. Ya, ini sebelumnya belum ada angkanya, ini saya buat juga sendiri random angkanya. Kita acak 36, 15, 07, 51, 29, 48. Urutkan dengan menggunakan algoritma counting sort. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Oke. Di sini saya buat kode Java counting sort descending-nya. Oke, ini sort-sortnya. Lalu untuk outputnya, data sebelum diurutkan, data setelah diurutkan. Analisa kinerja algoritma counting sort. Jadi kurang lebih sama dengan yang merge sort ya. Penjelasannya, N ini jumlah elemen dalam array, K ini rank nilai, hitung frekuensinya O dalam kurung N, akumulasi count dalam kurung A, bangun output O dalam kurung N. Totalnya berarti O N plus K, kompleksitas ruang karena memerlukan array, count, dan output. Kelebihan counting sort ini sangat cepat untuk data rank kecil, misal nilai 0 sampai 100, stabil jika diimplementasikan dengan benar, tidak membandingkan elemen sehingga lebih efisien daripada algoritma berbasis perbandingan. Kekurangan dari counting sort ini hanya cocok untuk integer, tidak bisa digunakan untuk string atau float tanpa modifikasi. Tidak efisien jika rank sangat besar, misalnya maksimal 1 juta, minimalnya 0. Butuh memori tambahan untuk array count dan outputnya. Kinerja pada data yang diberikan 36, 15, 7, 51, 29, dan 48. Rank minimal 7, maksimal 51. 51 kurang 7 plus 1 sama dengan 45. Langkah-langkahnya counting sort ini, hitung frekuensinya, akumulasi count untuk posisi descending, dan bangun array output. Perbedaan dengan ascending counting sort, akumulasi count dilakukan terbalik dari count length min 2 ke 0, elemen dimasukkan dari belakang. For integer I arang length. Kesimpulannya, counting sort sangat efisien untuk data integer dengan rank kecil, tidak cocok dengan rank besar, misal 1 sampai 1 juta, lebih cepat daripada merge sort jika K sama dengan N tetapi kurang fleksibel. Pilihan terbaik jika data adalah integer, rank nilai tidak terlalu besar, diperlukan pengurutan stabil dan cepat. Alternatif jika rank besar, gunakan radix sort berbasis counting sort untuk setiap digit. Jika data campuran, non-integer, merge sort atau quick sort lebih cocok. Ya, demikian ini untuk tugas dokumennya ya. Nanti akan saya jelaskan di kode programnya. Di sini juga saya sertakan. Oh, ini belum diupdate ini ya. Nanti link programnya akan saya sertakan. Ini belum diupdate. Ini link videonya juga masih kosong ya, karena ini masih dibuat. Oke, ini untuk buktinya tadi sebelum ini saya sudah foto. Sudah saya foto, nanti kode program dan link video ini akan saya upload dan saya lengkapi di dokumen ini. Oke, sekarang kita lanjut penjelasan ke aplikasinya yang sudah kita buat ya. Ini aplikasinya. Oke. Aplikasinya. Oke, kita buat dari merge sort dulu ya. Untuk merge sort ini dulu kita run ulang. Oke, aplikasi merge sort. Nah, di sini merge sort descending, public classnya. Di sini struktur utama programnya ya, terdiri dari main ini. Fungsi utamanya itu untuk menjalankan program. Merge sort descending ini fungsi
Nih ini ya fungsi rekursif untuk membagi array make descending ini. Ini untuk menggabungkan dua sub array secara terurut. Oke ya. Nah, di sini kita akan inisialisasi datanya. Data arraynya berisi angka yang diurutkan. Tadi angka yang diurutkan ini datanya 45, 21, 27, 14, 85 dan 62. Nah, ini kita cetak maksud descending. Kita cetak data awal di sini memanggil print array, print learn data setelah diurutkan ya. Data sebelum diurutkan, ini print line, lalu ini data setelah diurutkan. Cetak data awal. Untuk panggil method ini kita memulai dengan method descending di sini ya. Untuk hasilnya nanti menampilkan array setelah diurutkan. Oke, di sini fungsi descending ya, dia menginisialisasi sub arraynya. Di sini dibagi di kanan dan di kiri, left dan right ya. Kita menentukan di sini nanti misalin data ke sub array kanan dan kirinya, lalu isi data di kanan dan di kiri dengan elemen yang dari array. Lalu di sini proses penggabungannya, bandingkan elemen L yang di kanan dengan yang di kiri. Lalu descending order kita gunakan untuk memastikan elemen terbesar dimasukkan dulu, lalu masukkan elemen yang lebih besar ya ke arraynya. Sisa elemen nanti ke bisa di kanan atau di kiri salin ke arraynya. Nah di sini salinnya ya, yang L atau yang R. Nah, ini fungsi print array di sini dia hanya untuk mencetak hasilnya, outputnya. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, dari ini ya sudah kita perbesar dulu. Ini untuk data yang kita jalankan, data sebelum diurutkan 45, 21, 27, 14, 65, 62. Ini data setelah diurutkan descending 85, 62, 45, 27, 21 dan 14. Oke, ini sudah berjalan ya untuk programnya, makeShot-nya. Sekarang kita lanjut ke counting sort descending-nya. Oke. Counting sort descending. Oke, sekarang kita jelaskan counting sort descending ini sebenarnya kurang lebih sama ya di sini. Counting sort ini struktur utamanya tadi terdiri dari 3 bagiannya. Yang main ini fungsinya untuk menjalankan programnya. Counting sort descending ini untuk pengurutan utama. Nah, print array ini untuk mencetak arraynya nanti. Oke, ini penjelasannya counting sort descending. Fungsi main di sini nantinya dia akan inisialisasi array datanya dengan nilai yang akan diurutkan. Nah, nilainya ini yang tadi sudah kita buat yaitu 36, 15, 7, 51, 29 dan 48. Lalu cetak data di sini, data sebelum diurutkan. Lalu kita fungsi sort descending ini ya untuk mengurutkan datanya, lalu cetak hasil. Nah, ini untuk mengurutkan datanya, ini cetak hasil setelah data diurutkan. Oke, lalu kita ini counting sort ini kita akan mencari rank nilainya dulu ya, cari nilai minimum. Di sini ada min dan maxnya, minimum dan maksimum.
hitung ranknya sama dengan ini maksimum dikurangin minimum tambah 1. Oke. Lalu kita akan buat frekuensi untuk setiap elemennya ya. Di sini setiap elemen num dikurangin min, lalu kita akumulasi frekuensinya di sini di scanning ya. Di scanning di sini kita akan menentukan posisi akhir di sini, berarti con i plus con i plus 1 di sini. Jadi berbeda sama di scanning, mengakumulasi dari kiri ke kanan. Kalau ini kita dari kanan ke kiri, kanan ke kiri. Scanning. Oke, lalu kita bangun array outputnya di sini. Ini sistem array outputnya, posisi terakhir untuk nilai tersebut. Nah, ini lalu salin kembali ke array asli. Oke. Nah, di sini fungsi untuk mencetak array, print array ini untuk mencetak hasilnya. Oke. Oke, kita coba jalankan untuk programnya. Run file. Nah, oke, di sini ya. Data sebelum diurutkan 36, 15, 7, 51, 29, 48. Data setelah diurutkan 51, 48, 36, 29, 15, 7. Oke ya, berikut hasil dari praktek ya. Di sini prosedurnya sudah saya jalankan sesuai dengan praktikum ya. Nah, ini untuk laporkan identitas mahasiswa, langkah-langkah praktik, serta foto hasil praktik, nanti akan program Java-nya, lalu link videonya nanti akan saya upload. Oke, demikian video praktikum yang saya buat, nanti akan saya upload di YouTube. Berikut dengan kode programnya akan saya upload ke GitHub. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.